Al-Imam Abu Zakaria Al-Siki. Semoga Allah SWT merahayukan beliau, Allah ampuni daripada kesalahan dosa beliau, Allah agungkan, Allah tinggikan nama beliau, Allah tempatkan beliau di sisinya yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah salli ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summa ila hadrati Syekh Imam Abu Zakaria Al-Siki Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Babul azkaril masyru'ah fil aidain, bab tentang berzikir yang disyariatkan di dalam aidain, yaitu dua hari raya. Hari raya ini ada dua hari raya yang pokok apa? Hari raya apa aja? Idul Fitri, jangan Idul Fitr, Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa yang udah pernah ngalamin? Belum pernah ngalamin Idul Fitri? Belum pernah lebaran? Kira itu ajib kalau belum. Idul Fitri, Idul Adha. Apa itu zikirnya? A'lamu annahu yustahibu, ya ketahuilah bahwasanya disunahkan untuk menghidupkan apa yang dihidupkan Lailatul Aidin, yaitu dua malam lebaran lah, kita bahasanya begitu ya, dua malam lebaran. Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, wassalah wa ghairihima minat ta'ah, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan sholat dan yang lainnya, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Il hadisil waradi fi dzalik, sebagaimana yang dihadiskan seperti ini. Man ahya lailatul aid, barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, ya, baik itu malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha, lam yamut wallahu, tidak akan dimatikan hatinya. Jadi kalau kita menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka tidak akan dimatikan hati kita. Yauma namutul qulub, di mana di hari nanti Allah Subhanahu wa taala mematikan hati daripada manusia. Serem kalau hati udah mati, itu serem. Kenapa ya? Kalau hati udah mati berarti nggak ada cahaya yang keluar daripadanya. Ya, seperti pernah dijelaskan dulu bahwa hati itu terbagi atas 4. Ya, yang pertama itu sudur, yaitu dada. Ya, sudur itu dada. Makanya alam nasrah laka sodorok suduruka, artinya dadamu, ya. Nah, habis sudur itu di dalamnya baru yang namanya kolbu. Habis sudur lapisan kedua kolbu, ya. Kolbu itu yang disebut kita dengan bahasa hati, ya, kalau kita sebut hati. Padahal kalau arti bahasa Arab, kolbu itu bolak-balik. Ya muqallibul qulub, ya wahai yang membolak-balikan. Sabit qulubuna, tetapkanlah hati saya karena terbolak-balik. Tetapkanlah yang bolak-balik di hati saya, yaitu hati, ya, yaitu hati ala dini, atas agamamu. Jadi kolbu itu, kalau akhirnya para ulama mensepakati bahwa qulub itu artinya hati, karena hati itu bolak-balik. Kadang hati itu mau kita berzikir sama Allah, kadang hati itu baik, ya, kadang hati itu nggak mau berzikir sama Allah, kadang hati itu menjadi jahat. Orang itu kadang jahat, kadang baik, kadang rajin, kadang males. Orang itu begitu, ya. Kadang dia merasa dirinya ganteng, kadang merasa dirinya kurang ganteng, kayak gitu. Nah, itu yang terbulak-balik hatinya. Kadang dia mencintai kepada seseorang yang telah dicintai, kadang-kadang merasa enggak mencintai terhadap orang yang itu. Kadang-kadang apa senang, kadang-kadang bosan. Itu manusia, maka terbulak-balik hatinya. Maka minta mohon tetap kepada Allah, ya muqallibul qulub sabit qalbi, kalau untuk aku sabit qalbi, ya, ala dinik,
gitu. Kalau kepada wanita sabit qalbi ilaiha, kepadanya, ya begitu. Ada lagi tuh, kalau supaya dia hatinya mau sama kita, ada maharnya. Ini ta'ali bukan perdukunan. Baik, selanjutnya ya, makanya hati-hati supaya yang baru kedua ya. Yang ketiga itu habis tadi sudur, ulu, lalu ada namanya fuad. Fuad itu lapisan ketiga ya, lapisan ketiga. Nah, fuad inilah yang artinya menyelimuti daripada nur. Nur itu yang keempat, hati kecil, hati dasar. Dasarnya hati itu cahaya yang selimuti. Makanya kalau itu fuadnya terselimuti, kolbunya terselimuti, lalu sudurnya, dadanya terselimuti, maka cahaya Allah nggak akan masuk ke dalam dada kita, dan cahaya dada kita nggak akan menyambut cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagaikan magnet. Kalau tertutupi, kalau magnet ditutup dengan selimut yang kuat, maka besi nggak akan nempel. Tapi kalau selimutnya tipis masih akan nempel. Apalagi kalau kebuka, maka dia akan nempel. Ya, akan bersambut, gayung bersambut gitu kan. Makanya dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hati udah mati, di pada masyar itu akan kita menderita kegelapan, gelap semuanya ya. Nah, di antara gelap itu kalau kita berzikir, rajin berzikir kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, maka gelapnya pada masyar itu akan menjadi terang dengan cahaya daripada hati kita. Begitu saudara. Jadi jangan sampai hati kita mati. Waruya. Di wilayah yang lainnya disebutkan man qama lailatul aidain, barang siapa yang mendirikan 2 malam Id, yaitu malam lebaran, ya 2 malam lebaran, lillahi muhtasiban, dengan niatan hanya untuk mengharap daripada perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada kebaikan yang Allah berikan kepadanya, mengharap daripada pahala yang akan Allah berikan kepadanya, lam yamutu qalbuhu, maka tidak akan dimatikan qalbunya, hina tamutul qulub, sepanjang Allah Subhanahu wa taala akan mematikan daripada kulubnya atau hatinya orang-orang atau manusia, maka hatinya dia nggak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bercahaya, terus menyambut daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, terus berkoneksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hakadza jaa fi riwayat Syafi'i, yang demikian tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa huwa hadis dhaif, dan hadisnya itu dhaif. Riwayatnahu min riwayati Abi Umamah, diriwayatkan juga daripada riwayatnya Abi Umamah marfu'ah, hadisnya itu berderajat marfu'ah wa mauqufah. Kalau marfu itu hadis marfu apa namanya? Kalau hadis dhaif tadi apa? Lemah. Kalau marfu ada marfu, ada mauquf. Jadi kalau hadis marfu itu, kalau Rasulullah ngapain, misalnya Rasulullah melakukan sesuatu lalu sahabat meriwayatkan, itu namanya marfu ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, ya, apa yang dicontohin Rasulullah, itu marfu. Padahal sahabat cuma ngeliat doang, sahabat cuma dengar doang, lalu disampaikan, itu namanya hadis marfu. Kalau mauquf itu sahabat yang melakukannya, sahabat melakukan ya, lalu disampaikan oleh yang lain, bahwa misalnya Sayyidina Abu Bakar melakukan itu namanya mauquf. Jadi berasal daripada sahabat. Kalau marfu berasal daripada Rasulullah SAW, atau yang disebut dengan asar kalau mauquf itu. Wa kulluhum dhaif, dan keduanya itu adalah dhaif ya, lemah. Lakin ahadisil fadail,
yutasami fiha, namun hadis yang dhaif itu ya tidak menutup kemungkinan untuk diamalkan sebagai fadilah amal ya. Kama qadamna, sebagaimana yang telah di muka lalu fi awal kitab kami telah jelaskan, wahtilafil ulama, dan perselisihan ulama fil qadaril ladzi tuhasil bihil ihya, yaitu tentang kapan waktunya menghidupkan malam itu. Fal adharu annahu la yahsilu illa bimu'azzib lain, yaitu ada yang beranggapan bahwa seluruh malam di malam lebaran itu harus dihidupkan, jangan sampai enggak. Lalu ada yang beranggapan, wakila yang lainnya mengatakan yuhasilu bisa hanya sekejap aja. Jadi kalau ya namanya lebaran ya, lebaran itu kan ada yang bikin ketupat, masak ketupat, nggak sempat ke masjid, nggak sempat takbir, nggak sempat berzikir. Maka kalau lihat habis sebentar aja ya udah dianggap udah menghidupkan malam takbiran ya, malam lebaran dianggap sudah menghidupkan malam lebaran walaupun sebentar aja. Tapi jangan sampai enggak, jangan sampai lupa ya. Habis asar udah tahu, udah ada pengumuman nih, udah yakin pengumuman besok lebaran, habis asar mulai dandan ya, habis dandan, habis maghrib udah mulai gitu, mulai WA-WA-an, habis isya jalan langsung hilang, balik mau subuh, sholat, tidur, bangun nanti jam 10 lewat takbirannya gitu. Itulah ya. Lalu yang selanjutnya habil takbir lailatul aidin, dan disunatkan untuk melakukan takbir. Kalau kita bilang takbiran ya, takbiran di kedua malam lebaran. Nah, disunahkan untuk melakukan takbiran, dianjurkan untuk melakukan takbiran di kedua malam lebaran. Yustahabu fi Idul Fitri, disunahkan di hari raya Idul Fitri, min gharabus syam ila ayyuharbil imam yusolatil aid. Mulainya itu ketika matahari tenggelam. Jadi waktu maghrib ya. Jadi Ramadan terakhir waktu maghrib itu mulai takbiran. Ramadan terakhir waktu maghrib mulai takbiran. Sampai kapan? Sampai kepada ayyuharamul imam yusolatul aid, sampai imam mengucapkan takbiratul ihram di hari raya Idul Fitri. Jadi terus itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai imam mengucapkan Allahu Akbar, berhenti takbirnya berhenti ya. Kenapa berhenti? Karena soal masa sholat juga Allahu Akbar, Allah. Kadang-kadang enggak ini. Kadang ya. Karena sholat ya, sampai sholat sunnah Idul Fitri. Yustahibu dzalika khalaqas sholati wa ghairiha minal ahwal, dan disunahkan daripada yang demikian setelah selesai sholat dan yang lainnya, dan daripada kesempatan lainnya untuk melakukan takbir lagi. Uyukabiru minhu inda adzhahaman nas, dan kebanyakan daripada orang-orang itu di tempat orang berkumpul. Jadi selesai sholat Idul Fitri, maka di saat kita berkumpul sama keluarga ya melakukan takbiran juga. Sebelum makan ya belum boleh melakukan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau selama kita habis kumpul, namanya kumpul ya, sambil duduk-duduk gitu ya, takbiran nggak apa-apa itu. Jadi selama sepanjang hari raya Idul Fitri melakukan takbiran itu di tempat orang-orang berkumpul, katanya begitu. Yukabir masyan, dan bertakbirlah, mereka bertakbir itu. Jadi zaman dulu itu, maksudnya begini, ini contohan orang-orang zaman dulu ya. Penulis mengambil daripada contohan orang zaman dahulu, zaman salaf ya, zamannya sahabat baginda Rasulullah SAW, dan dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka bertakbiran sebelum dari mulai terbenamnya matahari sampai
sholat Idul Fitri itu mereka takbiran, lalu sesudah sholat Idul Fitri mereka melakukan berkumpul, mereka juga takbiran, ya, para sahabat bertakbiran. Lalu saat mereka lagi jalan, mereka juga sambil takbir. Pulang dari masjid mereka sambil takbiran, boleh itu melakukan takbiran, ya. Jadi mereka sambil takbiran. Lalu wajalisan, sambil duduk-duduk mereka juga bertakbiran. Wa muqtadi'an, dan sambil berbaring. Jadi takbiran itu boleh dilakukan sambil jalan, sambil duduk, sambil tidur-tiduran, ya, leha-leha itu, leyeh-leyeh, boleh sambil takbiran, ya. Menye-menye ngomong, menye-menye. Daripada ngomongnya menye-menye, mendingan takbiran kan? Jadi takbiran, tapi jangan menye-menye. Yang jelas takbiran. Takbiran menye-menye kayak gimana? Ikhfa semua ya, dengung semua. Ya gitu ya. Jadi boleh melakukan takbiran sambil jalan, sambil duduk, sambil tidur-tiduran. Wa fi thariqah, sambil dalam perjalanan, kalau kita pulang kampung atau kita mau mengunjungi orang tua kita yang dari Jakarta, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Depok, ada yang ke Tangerang, ya, ada yang ke Irian Jaya. Nah, itu boleh sambil takbir dalam perjalanan itu. Wa fi masjid, di dalam masjid dia takbiran. Jadi kalau ada masjid yang nggak boleh ada takbiran, nah itu masjidnya tutup aja. Wala farisya, di atas tempat tidur boleh kita melakukan takbiran. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang lagi ya males males keluar rumah, apa istilahnya zaman sekarang? Ya gitulah, major ya. Ya itu sambil takbiran sambil tiduran nggak apa-apa. Tapi jangan sambil ini, kita takutnya sambil balas WA salah lagi. Nah itu, jadi sambil apapun boleh takbiran. Yang enggak paling disarankan yaitu di dalam kamar mandi itu paling enggak disarankan. Ya jangan sampai gitu ente teriak-teriakan di situ, nggak baik. Itu ada nama Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Wa amma Idul Adha, adapun hari raya Idul Kurban, fayukabir fi, maka mereka bertakbir di dalamnya min ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Lebaran Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mulai dari subuh tanggal 9 mereka udah takbiran. Udah takbiran tuh. Ilahi yusallil asar, sampai dengan sholat asar. Min akhari ayyamul masri, min akhari ayyamut tasrik, sampai dengan hari tasrik. Hari tasrik itu ada apa? Berapa hari tasrik? Jadi begini saudara, rute haji itu hari Arafah tanggal 9. Idul Adha atau namanya Idul Kurban atau Idul Nahar itu namanya tanggal 10, hari raya Kurban. Ya, itu sebenarnya itu hari raya itu kita dari mana? Dari Arafah menuju Musdalifah sampai kepada ke Mina. Ya. Setelah selesai itu subuh matahari tenggelam di tanggal 9 itu mulai mulai hari Idul Adha, ya, Idul Nahar, hari raya kurban. Tapi nanti sembelihnya setelah sholat ya, setengah itu. Nah itu mulai takbiran Allahu Akbar, itu kita mulai berjalan tuh dari Arafah sampai ke Musdalifah. Musdalifah ngapain? Ngambil batu. Semalam dulu di situ ada yang nginep, nggak apa-apa. Dari Musdalifah baru kita beranjak ke Mina, ya, beranjak ke Mina. Dari ke Mina kita bermalam di situ di Mina. Di Mina itu mulailah kita bergerak daripada lontar jumrotul ula, ya, untuk melempar jumroh yang awal. Jumroh awal ini nggak boleh diwakilin, harus pribadinya sendiri yang pergi haji. Orang gempor didorong, digendong, pokoknya diapain, ditandu, dia harus lempar. Tuh.
lemparan pertama, hari pertama, berarti tanggal 10 ya. Pulang boleh ada yang meneruskan lanjut untuk namanya untuk sa'i, untuk tawaf ya, menyelesaikan ibadah hajinya. Jadi gini, kalau udah ngelempar jumroh awal, tadi kan kita ihram ya, itu udah boleh lepas ihram, udah boleh lepas ihram, udah boleh pakai pakaian biasa, pakai kemeja, tapi belum boleh berhubungan sama pasangan, apalagi cuma sekedar pacar, nggak boleh. Sama pasangan aja nggak boleh, suami sah istri, ya suami istri itu nggak boleh berhubungan, artinya dalam kata maaf nih, sebagaimana suami istri yang dibolehkan cuma apa gitu ya, berdekat-dekatan itu. Kalau bisa di dekatan boleh, tapi jangan sampai mengarah kepada yang itu baru lempar jumroh yang awal. Tapi kalau dia udah tawaf, udah sya'i, udah bercukur, maka lengkaplah, bebas, artinya bebas menggauli istri yang sah tuh. Tapi kalau belum, itu belum boleh. Makanya ada yang menunda tawafnya, sa'inya ya, bercukurnya itu ditunda nanti setelah apa? Setelah hari ketiga. Jadi dia habis lempar jumroh awal, dia pulang ganti pakaian biasa, ya udah besoknya tanggal 11 di jumroh lagi. Nah, jumroh yang kedua, yang ketiga, tanggal 11, tanggal 12 ya, itu boleh diwakilin. Misalnya udah capek ya, udah capek ya, sok wakilin dong sok gitu kan, tapi batunya juga harus setuju juga. Misalnya nih, ada apa namanya, sahabat Dian, sahabat Ikram bilang, sahabat Dian tolong dong wakilin saya, dia juga harus bawa 7, dia juga harus kasih 7, atau dia nyariin buat dia 7, jadi bawa 14. Lemparnya atu-atu, jangan semuanya. Lemparnya atu-atu, ini dari saya 7, ini dari Ikram 7, jangan satu-satu tetap ya, satu-satu. Nah, ketika udah itu beliau harus mulai duluan, baru yang nih untuk sahabat saya, misalnya gitu kan. Tapi kalau yang nitip banyak repot tuh. Ya. Enggak, soalnya gini, kalau orang nitip biasanya ya bakal inilah gitu ya, bakal beli jam-jam gitu. Kalau di sana kan nggak beli rokok kan, ya bakal beli korma gitu kan. Suka ada yang gitu, suka ada, tapi kita nggak ngerti ya. Gitu, nih bakal umroh nih, bakal umroh berikutnya katanya, bakal umroh berikutnya, udah tiket aja mah. Tapi lemparnya atu-atu. Kalau yang nitip 5 berarti 7 kali 5 35 ya, itu 35 kali lempar. 7 niatin untuk 1 orang, 7 berikutnya gitu ya. Jadi ada aturannya, jangan sembarangan. Nah, itu tentang ibadah haji. Nah, itu saat itulah hari tasrik, ada yang 10 hari raya, 11, 12, 13 itu ya hari tasrik, sampai tanggal 13 itu boleh bertakbiran, jadi gitu. Wa yukabbiru khalafa hadzal asar, dan mereka bertakbir itu setelah selepas sholat asar. Sumayaqta, lalu di hari tasrik itu mereka misalnya hari ke-13 nih, hari ke-13 sholat asarnya itu misalnya tanggal 10 hari Ahad, 11, 12, 13 hari Rabunya pas sholat asar itu terakhir waktu untuk takbiran di hari raya Idul Adha, terakhir untuk waktu takbiran. Lalu ditambahkan katanya begini, wa yukabbir khalafa hadhil asar summa yaqta. Ada juga yang nambahin setelah sholat asar, habis sholat asar dia takbiran sebentar terus ya sampai matahari sebelum terbenam, sampai sebelum waktu maghrib, lalu mereka udah berhenti, nggak takbiran lagi. Berarti hari raya Idul Adha udah berlalu, nggak boleh takbiran lagi. Mereka nggak melakukan takbiran lagi begitu. Hadza wal asr, lagi alaihil amal, itulah amal-amalan yang apa namanya, yang umum dilakukan. Wa fi khalafa masyhura fi mazhabina fi ghairina, dan itu dilakukan umum daripada
mazhab yang kita jalankan, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Qala ashabina, berkata sahabat-sahabat kami, yaitu sahabatnya Imam Syafi'i, lafaz takbir ayyakul, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hakada salasa mutawaliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 3 kali ya. Tapi dibilang salasa mutawaliyah, 3 kali yang berturut-turut. Jadi nggak boleh Allahu Akbar diam, Allahu Akbar diam, nggak boleh. Harus berturut-turut ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, harus begitu. Jangan diam. Yang penting 3 kali gitu. Ya kayak gitu, ada aturannya. Oh ya, karena haza ala asaba iradati. Demikian itu yang sebagaimana yang disampaikan qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, qala Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, fa in zada faqal, ada juga yang ditambahkan, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, enggak, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah shadaqa wahdah wa nasara wahdah, di sini ada wa azazundahnya, wa hazamal ahzaba wahdah. Tambahin azundah boleh, karena itu baik ya. Pokoknya yang baik-baik kalau ditambahin, nggak ada batasan gini. Wah, makanya ini kan ada yang menambahkan seperti ini katanya begitu. Wa hazamal ahzabal wahda la ilaha illallah wallahu akbar, karena hasanah itu baik. Jadi dasarnya Allahu Akbar 3 kali dasarnya begitu. Wa qala jami'atan min ashabina, dan kebanyakan daripada sahabat kami mengatakan la ba'sa ayyakula ma'atada, tidak mengapa ditambahkan kata-kata daripada orang-orang itu, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ingat walillahil ya, walillahil, bukan walillah ilham, bukan walillahil ya, itu boleh. Jadi dasarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kalau takbir itu nggak apa begitu aja. Orang mungkin kok nggak ada walillahil hamd, berarti dia nggak paham ya. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditungguin apa ya, berarti dia nggak paham. Nah, karena itu dasarnya itu. Lalu ditambahin la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Yang umumnya yang itu. Ada lagi ditambahin setiap 3 kali yang tadi ditambahin dengan satu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, terus sampai sudahnya ya. Itu lebih baik juga, nggak apa-apa. Mau itu terus nggak apa-apa. Mau yang tadi 3 takbir yang 3 itu nggak apa-apa. Alamu anak takbiro masru'an ba'da kulli sholatan tusolli fi ayyamil takbir. Ketahuilah bahwasanya takbir yang disyariatkan itu setelah setiap kali kita melakukan sholat di hari takbiran. Jadi disyariatkan setiap habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang kagak, aneh bingung. Ada yang nggak mau, diam. Padahal ini syariatnya begini. Setelah setiap habis sholat takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kan takbiran dalam hati dia. Ya udah deh, terserah kalau takbiran dalam hati. Ya.
Ya nggak apa-apa, gitu kan, dalam hati. Kita nggak tahu gitu kan. Takbiran dalam hati. Kok nggak boleh dalam hati? Nanti di akhirnya kita tahu. Ya, jadi setiap habis sholat kita disunahkan untuk takbiran. Sawakana faridatu au nafilatu au sholat janazah. Sama aja, baik kita sholat fardu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelahnya kita takbiran. Maupun kita selesai sholat sunnah, ya sholat sunat duha, sholat sunnah apapun ya, itu kita takbiran. Disunahkan untuk takbiran. Maupun setelah sholat jenazah. Ada yang meninggal di hari raya Idul Fitri, ya setelah diri tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Sunnah. Kalau sampai ada yang bilang, berarti dia enggak baca kitab gitu. Nah ini pentingnya ente baca kitab gitu, ente tahu jadinya. Itu tahu, kita semua tahu itu bagaimana cara menjalani agama ini. Jadi sholat jenazah setelahnya juga boleh. Wasawa kanatil faridatu mu'adda'au muqdiyah au magdiyah au munazirah. Sama aja ketika kita sholat fardu yang ma'udah, yang benar-benar waktunya adaan, maksudnya gitu. Makanya kita niat sholat fardu adaan lillah ta'ala, artinya sholat fardu yang adaan itu dilakukan pada waktunya. Sholat zuhur 12 sampai jam 3 misalnya, itu niatnya adaan. Ya, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan lillah ta'ala, artinya pada waktunya adaan. Nah di sini ada lagi makdiyah itu qadha. Nah kalau ente udah lewat ketiduran dari mulai jam 11 bangun jam 4, wah zuhur lewat ya, alhamdulillah nih hati masih mau sholat, berarti sholatnya niatnya qadha. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala, ya gitu. Jadi bukan adaan, kodoan lillahi ta'ala. Kalau makmuman, kodoan makmuman lillahi ta'ala, kodoan imaman lillahi ta'ala. Berarti ada banyak yang tidur bangun di jam 4 ya, berarti banyak gitu. Jadi sholatnya belum sholat, belum sama yuk kodok yuk gitu. Jadi gitu. Nah sholat nazar kalau bapak gue nanti beliin baju lebaran yang bagus, yang sesuai dengan apa yang dipinta, maka saya akan melakukan sholat 2 rakaat. Itu nazar tuh, ya nazar. Maka sholat sunnahnya itu dimakan sholat sunnah nazar. Maka setelahnya disunahkan untuk takbiran semasa dia masih berada di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, gitu. Kehilangan guru saya. Wa bi ba'd hadza khilafu laysa hadza mawdu'a walakin as-sahih ma zakaratahu alaihi fatwa wa fil amal. Yang demikian itu tadi yang kesahihan di dalam fatwa-fatwa para ulama yang diamalkan juga oleh para ulama yang tadi. Walau kabarul imam ala khulafa i'tiqadil ma'mum bi an kana yaral imam takbira yauma arafah au ayyam tasrik. Seandainya takbirnya imam atas nggak sesuai dengan keyakinan daripada makmum, yang mana imam melakukan takbirnya itu di hari Arafah atau hari Tasyrik, wal makmuma la yarahu, dan makmum itu enggak sependapat au akasa atau bertolak belakang dengan pendapat yang memang fahal, bagaimana ia tabai atau kita mengikutinya, yakmal atau mengamalkan bi i'tiqadi nafsah
atau mengamalkan sebagaimana yang kita yakini. Jadi gini, kalau imam ada takbirnya itu, takbiratul ihramnya itu di hari setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya sholat Lebaran, sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, lalu takbirnya itu kan kalau sholat itu sholat sunnah itu berapa takbirnya 7 kali dan 5 kali ya. Lalu itu melakukan itu. Lalu bagaimana makmum? Kalau makmum berpendapat bahwa itu hanya dilakukan pada sholat Idul Fitri, atau imam melakukannya itu di waktu sholat fardu gitu kan. Maka makmum gimana? Makmum boleh nggak mengikutinya? Katanya demikian. Dijawab di sini, fihi wajihan li ashabina, maka ada dua pendapat. Al-ashah ya'malu bi i'tiqadi nafsi, maka yang sahih itu beramalah sebagaimana yakininya. Wah, imam nggak boleh begitu, takbirnya sampai 7 kali sholat fardu ya, atau takbirnya yang kedua, rakaat kedua sholatnya takbirnya 5 kali, nggak boleh. Atau imam setelah hari, kalau hari Idul Fitri itu tanggal 2 Syawal itu hari setelah ba'da asar, maka imam melakukan takbiran, maka kita nggak berhak juga untuk ngikutin ya, nggak bisa kita ngikutin. Lalu setelah tanggal 13 imam masih melakukan maghribnya masih melakukan takbiran ya di hari Idul Adha, maka kita juga berhak, atau untuk lebih baik kita diam aja karena kita yakin itu udah nggak boleh. Jangan ikutin imam yang masih takbiran ya, gitu, jangan ikutin. Pendapatnya kenapa? Maka pendapatnya di sini dikatakan li'anna qadarati an qata'atu bisalam minas salat, karena hubungan antara imam dan makmum itu terputus sejak mengucapkan salam. Kalau imam udah assalamualaikum berarti udah terputus antara hubungan makmum dan imam. Jadi makanya ada orang yang berpendapat kalau setelah salam itu ya kita nggak usah doa bersama ya gitu, karena kenapa ya udah putus hubungan kita ya, tapi nggak gitu juga, masa putus hubungan sama imam segitunya ya. Karena kenapa kalau doa bersama kan juga kan nggak jelek-jelek banget gitu kan, malah lebih bagus kita doa sama-sama, karena kita nggak tahu dari lisan yang mana Allah mengabulkan doa gitu. Tapi kalau masalah takbiran, ya kalau udah waktunya ngapain kita ikutin, orang salah gitu kan, masa salah kita ikutin gitu. Maka demikian, kalau udah salah terputus hubungan ya. Maiza kabaru fi sholatil Id ziyadata ala ma yarahul makmum. Apa ketika takbir di dalam sholat Id ziyadata ditambahkan sebagaimana yang diketahui oleh makmum, fa innahu yutabi'ahu man ajarahu. Kedua, maka imam makmumnya ini harus ikutin. Misalnya lagi sholat sunnah Idul Fitri, takbirnya berapa yang rakaat pertama? 7. Imamnya takbirnya 8. Ikut nggak? Ikut. Karena kenapa? Karena makmum ikut imam. Karena makmum masih ada hubungan dengan imam, karena belum mengucapin sah, karena itu di dalam sholat. Jadi hubungan antara makmum dan imam itu ketika Allahu Akbar sampai salam. Semasa Allahu Akbar sampai salam, takbiratul ihram sampai salam, maka makmum harus mengikuti imam. Harus ngikutin imam. Jadi kalau imam lebih takbirnya udah 8, makmum ada yang ngitungin udah 8 nih. Tapi dia diam aja, lebih baik ngikutin, lebih baik ngikut yang Allahu Akbar juga yang 8 gitu ya. Karena kenapa? Hukumnya apa? Hukum takbiratul yang itu hukumnya apa? Yang 7 kali itu hukumnya apa? Hukum sunnah. Sholatnya aja sunnah. Ente nggak sholat Idul Fitri juga nggak apa-apa.
sholatnya aja sunnah, maka hukum itu sunnah. Yang wajibnya itu takbiratul ihram. Maka ketika ente nggak ngikutin aja nggak apa-apa, ente nggak sholat aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau itu imam kok 9 ikutin 9. Kalau imam kok 15 terlalu nih. Kayaknya nih kayaknya ngelamun nih. Tapi lebih 15. Ya, imamnya ngelamun nih. Gitu. Kapan waktunya takbir itu? Takbir tambahan. Takbir tambahan kapan waktunya? Dijelaskan di sini. Takbir tambahan itu Fayukabir fi rokaatil awal, mereka itu bertakbir di rakaat awal sab'at takbiratul sawa al-iftitah, 7 kali takbir setelah melakukan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhihi wa samawati sampai wa ma ana minal musyrikin. Benar enggak? Muslimin. Wa ma'ana minal muslimin salah malahan. Wa ana minal. Kalau wa ma'ana minal muslimin itu. Ani sering denger yang begini. Iya. Ya namanya gitu sebelahan ya. Masa dia udah gitu sok tahu juga dia sok dijaas agak keras. Wa ma ana minal muslimin. Lalu berarti dia bukan orang muslim loh. Nah gitu kan, berarti dia bukan orang. Iya, wa ma ana yang parahnya wa ana minal musyrikin. Ya kan? Dan aku adalah orang musyrik. Karena dia nggak belajar nih kayaknya nih orang nih. Ya makanya perlunya belajar, walaupun kita sholat perlunya belajar begitu. Jadi jangan sampai ketukar-tukar itu perkataan. Bahaya itu. Malaikat ketawanya tercengang. Ini orang gimana nih? Gitu. Sholat tapi wa ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Yang terakhir wa ana minal muslimin. Begitu ya. Makanya jangan sampai salah. Makanya setelah doa itu, doa iftitah, baru Allahu Akbar 7 kali. Wa fil aliyah khamsah, yang kedua itu 5 kali takbirat, 5 kali takbir. Sawa takbirat rafa'a minas sajdah, minas sujud. Takbirnya itu ketika bangkit daripada sujud. Takbir sujudnya nggak dihitung, sebagaimana takbiratul ihram nggak dihitung. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira itu nggak dihitung. Mulai hitungnya dari mulai Allahu Akbar 7 kali itu. 7 kali. Jadi takbir yang pertama nggak dihitung. Nah takbir bangun dari sujud juga nggak dihitung. Habis sujud nih Allahu Akbar, nggak angkat tangan kan? Allahu Akbar. Nggak dihitung, baru Allahu Akbar 1 sampai 5 begitu ya. Nanti kalau kebetulan nanti ente ditakdirkan jadi imam itu ya. Jadi sholatnya takbirnya dibaca setelah doa iftitah sebelum ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca suratul Fatihah sebelum itu dilakukan. Yang kedua, setelah bangun daripada sujud sebelum membaca suratul Fatihah 7 kali dan 5 kali dilakukan itu. Lalu apa bacaannya? Maka bacaannya di sini dikatakan Allahu Akbar. Apa namanya? Diajarkan pada kita bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bacaannya begitu. Kullu takbiratain, dalam tiap-tiap takbir itu kedua takbir yang tadi bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gitu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan begitu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah. Ini yang ketujuh nih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya bacanya. Jangan nih Anda ngaco nih. Allahu akbar takbiratul ihram nih. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Imam kan agak panjang bacaannya tuh.
Allah Akbar, dia ruku. Ada kan ya? Dia ruku. Dipikir sholatnya syir nih, sholatnya. Ya, karena sholatnya kan di sholat siang hari. Sholat siang hari kan syir katanya gitu kan. Oh dia ruku. Jadi imam baru baca surat Al-Fatihah dia salam. Assalamualaikum. Ya, makanya orang kalau kurang-kurang ilmu ya begitu lah, maklumin aja. Maka bacaannya begitu. Ada yang lain bacaannya. Maka bacaan yang lain daripada itu dikatakan di sini ada yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bacanya begitu. Ya Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Terus ya sampai 7 kali. Ada pula yang membaca seperti kita baca iftitah. Allahu Akbar kabiro. Ini yang pertama nih, kita yang pertama kabiro alhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Terus Allahu Akbar kabiro alhamdulillah katsira subhanallah. Jadi gitu ada juga, ya. Boleh enggak? Boleh. Boleh, yang penting kita memuji Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala begitu. Lalu setelah bacaan suratul Fatihah di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bacanya apaan? Mereka pada umumnya menganjurkan kepada kita ayat roh biha fi bagi sofati askar bacalah dibaca di dalamnya sebagaimana di kitab sifat-sifat zikir. Sofati askari sholat dalam sifat-sifat zikir dalam sholat wa huwa annahu yaqra'u fil awal ba'dal fatihah, maka bacaan awal setelah baca suratul Fatihah membaca suratul Qaf. Habis baca suratul Qaf, rakaat kedua pisahnya yang kedua setelah baca surat Fatihah baca iqtarabatis sa'ah. Wa insya fil awal, ada juga yang berkehendak atau mau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Habis suratul Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Lalu rakaat yang kedua al ataka hadis. Nah, itu pada umumnya melakukan seperti itu. Jadi suratul Sabbihis dan hal ataka ya surat rakaat kedua. Ada pertanyaan enggak? Nanti sampai tahu. Nggak ada. Jadi waktu takbiran itu sampai ketika habis sholat Idul Fitri boleh melakukan takbiran. Tapi setelah imam mengangkat takbiran dihentikan. Adapun rukun khutbahnya boleh ditambahkan. Khutbah yang pertama setelah mengucap alhamdulillah kan begini, kalau di kita itu kan ada juga ininya juga kayak tahrimnya juga ya. Apa tuh yang biasa Ikram baca tuh? As-sholat ya. As-sholatu sunnah kali sunnah kali Idul Fitri. Nah itu sebenarnya itu bukan batas takbir, itu orang masih boleh takbir, cuman karena ada orang lagi mengadakan pengumuman, ya sebaiknya kita diam, sebaiknya kita diam, atau nah itu bolehlah zikir di dalam hati, tapi Allahu Akbar, tapi gitu boleh, tapi lebih baik diam dengerin. Apa sih yang mau diomongin sama dua orang ini? Biasanya kan dua ya, ada yang juga satu udah pede banget tuh, suaranya udah bagus. Ya, tapi kalau dua belum pede, masih agak goyang, bisa ditemenin, gandengan lagi. As-sholat. Kacau. Ada yang gandengan tuh, yang keringetan. Cuma as-sholatnya keringetan, ngucur. Padahal di AC. Udah habis gitu kan, yang balik, balik badan kan sih.
balik baca nih, apa sih namanya, apa sih itu? Bilal, Pak. Bilal ya? Bilal bukannya ajan. Bilal ajan loh, tugasnya ajan Bilal. Ya kan? Baru al-khatib wala mimbar, ya khatib naik mimbar. Nah, khatib naik mimbar, udah khatib naik mimbar, ucapin salam, assalamualaikum ya, Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Udah kan? Sombong, dibalik, khatib di belakangnya. Sombong ya kan? Khatib di belakangnya loh, ulama di belakangnya. Iya kan? Bawa so lagi doa. Iya kan? Geseran. Kayaknya udah di atas khatib nih ilmunya. Doa dulu dia. Khatib di belakangin, doa lagi. Didoain lagi. Mimpin doa lagi di belakang. Kan. Tapi itu yang berlaku, ya. Tahu doanya bener tau kagak? Kadang-kadang juga kita mesti tanyain juga tuh. Nah baru itu dia mulai selesai, duduk nih orang ini yang disebut Bilal tadi, ya. Baru khatib naik, alhamdulillahirabbil alamin. Atau boleh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Khutbah yang pertama 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 9 kan? Ya, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ya, misalnya begitu. Atau wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rukun khutbahnya dijalanin. Ya. Ada yang mengatakan boleh tambahin Allah setelah yang 9 tadi takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali udah tambahin Allahu akbar kabira. Itu nggak masuk hitungan Allahu akbar, nggak masuk hitungan tadi. Terpisah ya, Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Baru selawat, baru syahadat ya. Atau ada yang alhamdulillah dulu baru gitu. Jadi yang penting di dalamnya itu ada dimasukkan takbirnya. Tapi hukumnya tetap sunnah. Kalau nggak takbir, nggak merusak rukun khutbah. Nggak merusak rukun khutbah. Kalau khutbah yang kedua, takbirnya 7 kali. Yang tadi yang khutbah pertama berapa? 9. Yang kedua tuh 7 kali. Itu nggak melakukan, nggak merusak rukun khutbah. Itu. Jadi tambahan itu boleh-boleh aja. Akhirnya jadi hukum sunnah. Begitu ya. Ada yang paham sini ya. Kalian insya Allah antum daripada kalian semua ada yang naik khatib, ya kan? Gantiin UAS. Ustaz Ahmad Sofyan Sidi, Ustaz Ahmad Sunanda. Ustaz Ahmad Sunanda kan UAS juga. Ya, begitu paham ya. Insya Allah ya Rabbal